Kalimat itu jatuh di meja makan tanpa aba-aba. Arman berkata dengan nada datar, seolah sedang memberi instruksi biasa. Kamu keluar malam ini. Sendok Ratna berhenti di udara. Lampu dapur menyala terang. Tapi suasana langsung berat. Anak masih duduk. Kakinya menggantung. Menatap piringnya sendiri. Ratna tidak langsung menjawab. Ia menurunkan sendok perlahan. Sekarang, tanyanya singkat. Arman mengangguk. Tidak menatap wajahnya. Iya, malam ini. Tidak ada penjelasan. Tidak ada emosi berlebih. Justru itu yang membuatnya terdengar final. Ibu Arman duduk di sisi meja, menyuap nasi dengan gerakan pelan. Ia tidak menyela. Tatapannya sebentar terangkat. Lalu turun lagi. Ratna menunggu satu kalimat penahan. Tapi yang terdengar hanya suara sendok menyentuh piring. Anak menoleh ke arah ibunya. Lalu ke ayahnya. Bingung. Kamu jangan bikin ribut, kata Arman lagi. Suaranya lebih rendah. Ini rumah saya. Ratna menarik napas pendek. Tangannya meraih tisu. Menyeka sudut bibir anaknya yang kotor. Seperti ingin memastikan rutinitas kecil itu tetap utuh. Ratna berdiri dari kursi. Kursinya bergeser sedikit. Menimbulkan bunyi tajam di lantai. Aku masuk kamar, katanya. Ia tidak meminta izin. Arman tidak menghentikan. Ibu Arman tetap diam. Seolah keputusan itu sudah lama disetujui tanpa rapat. Saat melangkah pergi, Ratna menyadari satu hal. Kalimat barusan bukan ledakan sesaat. Itu pengusiran yang sudah dipikirkan. Dan sejak diucapkan di depan anak, tidak ada cara untuk berpura-pura semuanya bisa kembali seperti semula. Ratna berhenti di ambang ruang makan. Langkahnya tertahan, bukan karena ragu pergi, tapi karena ada satu arah yang belum ia lihat. Ia menoleh ke ibu Arman. Perempuan itu masih duduk rapi, punggung tegak, tangannya melipat tisu bekas. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk situasi barusan. Ibu dengar sendiri, ujar Ratna pelan. Bukan nada menuntut, lebih seperti membuka pintu terakhir. Ibu Arman mengangkat wajahnya sebentar, lalu menghela napas pendek, seolah lelah dengan hal yang dianggap biasa. Kalau sudah begini, katanya akhirnya, suaranya datar. Ikut saja suami. Kalimat itu diucapkan tanpa marah, tanpa membela siapapun secara eksplisit. Tapi arahnya jelas. Arman tetap diam, bersandar di kursinya, membiarkan ibunya bicara untuknya. Ratna mengangguk kecil. Bukan tanda setuju, tapi tanda mendengar. Anak memegang ujung bajunya, menarik pelan. Ratna menunduk sebentar, merapikan rambut anaknya yang jatuh ke dahi. Tidak ada penjelasan yang ia berikan. Tidak sekarang. Kamu kan istrinya, lanjut Ibu Arman. Nada suaranya tidak berubah. Harus tahu diri. Arman tersenyum tipis. Senyum singkat. Lalu hilang. Tidak ada bantahan. Tidak ada tambahan. Seolah semuanya sudah selesai dibahas. Ratna meluruskan punggung. Ia tidak membalas. Ia hanya melangkah menjauh dari meja, melewati kursi Arman tanpa menoleh. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang berdiri. Rumah itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Di lorong menuju kamar, Ratna akhirnya mengerti satu hal. Bukan tentang diusir atau tidak, tapi tentang siapa saja yang memilih diam ketika ia didorong keluar. Dan sejak itu, rumah ini bukan lagi tempat aman untuk berdiri lama-lama. Ratna baru melangkah 2 langkah ketika terdengar kursi digeser ke belakang. Anak turun dari kursinya tanpa bicara. Kakinya yang kecil menyentuh lantai dengan ragu, lalu bergerak cepat ke arah Ratna. Tangannya memeluk kaki ibunya erat. Wajahnya menempel di paha, seolah takut dilepas. Ratna berhenti. Ia menunduk. Tangannya refleks mengusap punggung anak itu. Napasnya tertahan sebentar. Kenapa? Tanyanya pelan. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memastikan suara di ruangan itu masih normal. Anak tidak menjawab. Pelukannya justru makin kuat. Arman tetap di tempatnya. Ia tidak berdiri, tidak menarik ucapannya, tidak mengatakan bahwa itu hanya emosi sesaat. Tatapannya lurus ke depan, seperti yakin semua yang ia katakan sudah tepat. Ibu Arman juga tidak bergerak. Piring di depannya sudah kosong. Sudah, kata Arman singkat. Masuk saja. Kalimat itu meluncur tanpa nada menenangkan, tanpa melihat ke arah anak. Ratna mengangkat wajahnya, menunggu satu koreksi kecil, satu kalimat yang bisa mengurangi luka. Tidak ada. Anak mengangkat kepala, menatap ayahnya sebentar.
Tatapan polos itu tidak dijawab. Ratna merasakan genggaman kecil di kakinya berubah jadi getaran halus. Ia membungkuk, menggendong anak itu perlahan. Gerakannya hati-hati, seolah takut suara kecil saja bisa merusak sesuatu yang tersisa. Ratna melangkah pergi sambil menggendong anak. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang memperbaiki kalimat barusan. Di tangga menuju kamar, Ratna berhenti menjelaskan apapun. Ia tahu, anak tidak sedang mendengar alasan. Anak sedang melihat siapa yang berdiri, dan siapa yang membiarkan. Ratna masuk ke kamar dan menutup pintu pelan, tanpa membanting. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk memisahkan ruang itu dari rumah yang barusan menolaknya. Anak masih dalam gendongannya. Ratna menurunkannya ke kasur, merapikan selimut tipis, memastikan tubuh kecil itu tenang. Ia berdiri beberapa detik di samping tempat tidur. Tangannya menggantung di sisi tubuh, lalu bergerak membuka lemari. Engselnya berderit pendek. Bau kayu lama bercampur dengan aroma pakaian yang jarang dipakai. Ratna menyingkirkan beberapa gantungan, mencari sesuatu di bagian bawah. Koper itu muncul dari sudut lemari. Warnanya kusam, rodanya sedikit macet. Koper lama yang dulu dipakai saat pertama kali pindah ke rumah ini. Ratna menariknya keluar perlahan, menghindari suara berlebih. Ia meletakkannya di lantai, tepat di depan lemari. Ratna duduk di tepi kasur. Ia melepas jam tangannya, meletakkannya di atas meja kecil. Gerakannya rapi, terukur. Tidak ada air mata. Tidak ada napas tersengal. Hanya jeda-jeda pendek di antara gerakan, seolah ia sedang menghitung sesuatu dalam diam. Ia membuka koper itu. Resletingnya serat, ditarik pelan sampai terbuka penuh. Ratna tidak langsung memasukkan apapun. Ia menatap bagian dalam koper yang kosong, lalu menoleh sebentar ke arah anak yang sudah memejamkan mata. Diamnya kamar terasa berbeda dari diam di luar sana. Tidak menekan, tidak memerintah. Ratna mengerti satu hal saat itu. Diamnya malam ini bukan penolakan, tapi izin untuk pergi. Ratna berdiri di depan lemari, mengambil satu persatu pakaian yang paling sering dipakai. Bukan yang baru, bukan yang mahal. Ia melipatnya rapi, memasukkannya ke dalam koper tanpa menekan. Setiap lipatan dibuat sama, seolah ia sedang mengatur ulang hidupnya dalam ukuran kecil. Ia membuka laci meja rias. Di dalamnya tersimpan map plastik berisi dokumen, kartu identitas, surat-surat penting, beberapa lembar fotokopi yang sudah menguning di sudut. Ratna menarik map itu keluar, memastikan semuanya lengkap, lalu meletakkannya di sisi koper, terpisah dari pakaian. Tangannya berhenti di depan kotak perhiasan. Tutupnya terbuka perlahan. Kalung emas, cincin, gelang, semuanya hadiah dari Arman, diberikan di waktu yang berbeda. Ratna menatapnya beberapa detik. Tidak ada ekspresi berubah. Ia menutup kembali kotak itu dan mendorongnya ke dalam laci. Ratna melirik jam dinding. Jarumnya bergerak pelan, seperti tidak peduli pada apa yang sedang terjadi. Ia mengambil satu jaket, memasukkannya terakhir, lalu merapikan isi koper agar bisa ditutup. Resleting ditarik sampai ujung, berbunyi pendek dan kering. Ia duduk bersandar di ranjang, memandang koper yang kini tertutup. Beratnya terasa wajar saat diangkat, tapi ruang kosong yang ditinggalkan di lemari justru lebih terasa. Ratna menyadari sesuatu yang tidak bisa diukur dengan timbangan. Yang ia tinggalkan malam ini jauh lebih berat daripada yang ia bawa keluar nanti. Ratna baru menarik koper mendekati pintu kamar ketika bayangan seseorang jatuh di lantai. Arman berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen, kedua tangannya dilipat di dada. Wajahnya tenang, nyaris santai, seolah yang terjadi hanyalah pertengkaran kecil sebelum tidur. "Ngapain ribet?" katanya. "Paling juga balik besok." Ucapannya ringan, tapi diarahkan tepat ke arah koper di lantai. Seolah benda itu hanya properti drama yang tidak akan benar-benar dipakai. Ratna tidak berhenti bergerak. Tangannya tetap menggenggam pegangan koper. Ibu Arman muncul di belakangnya. Ia tidak masuk ke kamar, hanya berdiri sedikit ke samping. Kepalanya mengangguk kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup jelas untuk dipahami. Tidak ada kata tambahan. Anggukan itu sudah menjadi persetujuan. Ratna mengangkat koper, mengujinya sebentar. Rodanya macet satu sisi. Ia memiringkannya sedikit agar bisa ditarik. Arman memperhatikan tanpa membantu, tanpa menahan. "Jangan lama-lama," tambahnya. Nada suaranya masih sama. "Dad," meremehkan. Ratna akhirnya menoleh. Tatapannya singkat,
tidak menantang, tidak juga memohon. Ia lalu kembali fokus ke koper. Tidak ada jawaban yang ia keluarkan. Diamnya justru membuat ruangan terasa lebih sempit. Di langkah pertamanya keluar kamar, Ratna sudah tahu satu hal. Arman begitu yakin ia akan kembali. Dan justru keyakinan itulah yang malam ini harus ia patahkan, pelan-pelan, dengan tindakan. Ratna membuka pintu kamar dan mulai menarik koper keluar. Roda yang macet menghantam ambang pintu, menimbulkan bunyi keras yang memecah kesunyian rumah. Suara itu bergema sampai ke ruang tamu, tanpa bisa disamarkan. Ratna tidak memperlambat langkahnya. Anak turun dari kasur dan berjalan di belakangnya. Langkah kecil itu ragu, tapi terus mengikuti. Ratna tidak menoleh. Namun ia tahu jarak di antara mereka sangat dekat. Ia memperlambat langkah sedikit, cukup agar anak tidak tertinggal. Saat memasuki ruang tamu, lampu masih menyala terang. Koper itu diseret lurus melewati sofa dan meja. Suara rodanya lebih keras di lantai keramik, panjang dan berulang, seperti garis yang ditarik tanpa bisa dihapus. Arman duduk di kursi, menoleh sebentar, lalu kembali menatap ponselnya. "Jangan bikin dramatis," katanya tanpa mengangkat kepala. Kalimat itu dilemparkan ringan, seolah suara koper hanya gangguan kecil. Ratna tidak menjawab. Tangannya tetap di pegangan koper. Jemarinya menegang sebentar, lalu kembali stabil. Anak berhenti di tengah ruang tamu. Ia menatap koper itu, lalu menatap ibunya. Ratna berhenti sejenak, menunggu anak mendekat. Ia meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya, lalu melanjutkan langkah. Tidak ada penjelasan, tidak ada janji. Ibu Arman berdiri di dekat dapur. Ia melihat mereka lewat. Wajahnya datar. Tidak ada larangan, tidak ada panggilan. Hanya tatapan singkat. Lalu tubuhnya berbalik, masuk ke ruang lain. Rumah itu seperti ikut memalingkan wajah. Ratna menarik koper sampai ke dekat pintu depan. Bunyi rodanya berhenti mendadak. Ia berdiri tegak, masih menggenggam tangan anaknya. Dalam diam itu, Ratna mengerti. Setiap langkah barusan bukan pelarian, tapi pernyataan yang tidak bisa ditarik kembali. Ratna belum menyentuh gagang pintu ketika suara Arman terdengar dari belakang. Kali ini ia berdiri. Langkahnya mendekat, tidak tergesa, seolah ingin memastikan setiap kata sampai dengan jelas. "Kamu tahu kan," katanya, "hidup di luar itu nggak gampang." Ratna tetap menghadap pintu. Tangannya masih menggenggam tangan anaknya. Arman berhenti beberapa langkah di belakang mereka. "Uang kamu dari mana?" lanjutnya. "Nama baik kamu juga dipikirin. Jangan kira orang-orang bakal percaya cerita kamu." Nada suaranya tenang, hampir seperti memberi nasihat. Tidak ada larangan keluar. Tidak ada kalimat yang menyuruh Ratna tinggal. Yang ada hanya gambaran masa depan yang sengaja dibuat sempit. Ibu Arman tidak ikut bicara. Ia duduk kembali di kursinya, mendengarkan, seolah ini bagian yang wajar dari perpisahan. Ratna menunduk sebentar, menyesuaikan genggaman anaknya. Ia mengangguk kecil, bukan tanda setuju, hanya tanda bahwa semua itu didengar. "Aku tahu," katanya singkat. Suaranya stabil, tidak naik, tidak turun. Arman menghela napas pendek. "Jangan nyesel," ujarnya. Ia lalu mundur setengah langkah, memberi ruang, seolah pintu itu memang tidak pernah ditutup untuk Ratna, hanya dipersulit jalannya. Ratna kembali menghadap pintu. Ia tidak membalas dengan ancaman, tidak juga dengan pembelaan panjang. Dalam diamnya, ia mencatat setiap kata barusan, bukan untuk dibalas malam ini, tapi untuk diingat saat langkah ini mulai terasa berat. Ratna menarik napas pendek, lalu meraih gagang pintu. Putarannya pelan, bunyinya kering. Pintu terbuka setengah. Udara malam masuk membawa bau jalanan yang lembab. Ratna tidak menoleh ke belakang. Tangannya tetap menggenggam tangan anaknya. Tidak ada langkah yang mendekat. Tidak ada suara memanggil nama. Arman berdiri beberapa detik di tempatnya, lalu berbalik dan duduk kembali di kursi ruang tamu. Punggungnya menghadap pintu, seolah yang terjadi sudah selesai sejak awal. Ibu Arman bergerak ke arah kamar. Langkahnya ringan, tanpa tergesa. Ia melewati Ratna tanpa menatap, lalu menghilang di balik lorong. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulutnya. Keputusan itu dibiarkan berjalan sendiri. Ratna membuka pintu lebih lebar. Ia menarik koper melewati ambang. Roda yang macet kembali berbunyi keras. Anak menoleh ke dalam rumah sekali lagi, lalu kembali melangkah mengikuti ibunya. Lampu ruang tamu masih menyala,
Sama terangnya seperti sebelum semua ini dimulai. Ratna berhenti sejenak di depan pintu yang terbuka. Ia berdiri tegak, menunggu sesuatu yang tidak datang. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang berubah pikiran. Saat akhirnya melangkah keluar, Ratna mengerti satu hal dengan jelas. Ketika tidak ada yang menahanmu pergi, keputusan itu menjadi sempurna, dan kehilangan pun terasa final. Ratna menutup pintu dari luar. Bunyi kuncinya pelan, hampir tenggelam oleh suara malam. Ia tidak menoleh lagi. Tangannya tetap menggenggam tangan anaknya. Lalu mereka mulai menuruni tangga rumah itu bersama-sama. Satu anak tangga setiap kali, tanpa terburu-buru. Lampu teras menyala redup. Bayangan mereka memanjang di dinding, bergerak turun perlahan. Anak menuruni tangga dengan hati-hati, sesekali melirik ke atas, ke arah pintu yang kini tertutup. Ratna menyesuaikan langkahnya, memastikan genggaman mereka tidak terlepas. Di anak tangga terakhir, Ratna berhenti sebentar. Ia menggeser koper ke samping kakinya, lalu merogoh ponsel dari saku. Layarnya menyala. Cahayanya memantul di wajah anak yang menengadah. Ratna membuka aplikasi. Jarinya bergerak cepat dan pasti. "Kita tunggu sebentar," katanya pelan. Anak mengangguk kecil, lalu berdiri rapat di sampingnya. Ratna memesan ojek online. Memilih titik jemput tepat di depan rumah. Ia menekan konfirmasi tanpa ragu, lalu menurunkan ponsel. Dari atas, tidak ada suara pintu dibuka kembali. Tidak ada langkah menyusul. Rumah itu tetap diam, berdiri utuh, seolah tidak ada yang baru saja pergi. Ratna menarik koper sedikit lebih dekat ke kakinya, menjaga ruang mereka tetap sempit dan terkendali. Ia berdiri di sana, menunggu kendaraan datang, dengan tangan yang tidak pernah melepas anaknya. Di titik itu, Ratna mengunci satu keputusan penting dalam dirinya. Pulang bukan lagi pilihan, bahkan jika pintu di belakang sana suatu hari terbuka. Motor berhenti di depan rumah. Ratna menaikkan anak lebih dulu, memastikan helm terpasang rapi. Ia naik setelahnya, menarik koper mendekat ke kaki. Mesin menyala, lalu mereka bergerak meninggalkan pagar yang masih terbuka. Rumah itu mengecil di kaca spion, lalu hilang di tikungan. Angin malam menampar wajah Ratna pelan. Anak memeluk pinggangnya dari belakang, tidak berbicara. Jalanan lengang. Lampu-lampu toko sudah banyak yang mati. Ratna menahan koper dengan satu tangan. Tangan lainnya menjaga posisi anak agar tetap stabil. Beberapa menit kemudian, motor melambat di lampu merah. Ratna mengeluarkan ponsel. Layarnya masih menyala dari pesanan tadi. Ia membuka aplikasi pesan, memilih satu nama yang sudah sangat dikenalnya. Tidak ada jeda lama. Jarinya langsung bergerak. Pesan itu pendek, tidak berputar. Ia menulis bahwa ia tidak akan kembali malam ini. Anak bersamanya. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada permintaan. Setelah membaca ulang sekali, Ratna menekan kirim. Lampu hijau menyala. Motor kembali melaju. Ponsel masih di tangannya. Tidak ada balasan masuk. Tidak ada tanda sedang diketik. Ratna mematikan layar dan memasukkan ponsel ke saku. Ia kembali memegang koper. Posisinya tetap sama seperti sebelumnya. Anak menggeser kepalanya, bersandar lebih dekat. Ratna menepuk tangan kecil itu sekali. Gerakan singkat yang cukup untuk menenangkan. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan malam. Suara klakson sesekali terdengar, lalu menghilang. Ratna menatap lurus ke depan. Pesan barusan terasa kecil, nyaris sepele. Tapi ia tahu, sejak pesan itu terkirim, arah cerita sudah berubah. Keputusan sederhana itu membawa dampak panjang, dan tidak ada cara untuk menariknya kembali. Pagi datang tanpa suara keras. Ratna bangun lebih dulu, sebelum matahari naik penuh. Rumah itu terasa asing tapi tenang. Ia duduk di tepi kasur beberapa detik, mendengarkan napas anaknya yang masih teratur, lalu berdiri dan merapikan selimut pelan. Ponselnya bergetar di atas meja. Satu panggilan tak terjawab, lalu berhenti. Beberapa menit kemudian, bergetar lagi. Nama yang sama muncul di layar. Ratna melirik sebentar, lalu meletakkan ponsel itu kembali dengan posisi layar menghadap ke bawah. Ia menuju dapur, menyiapkan segelas air, lalu kembali duduk. Ponsel kembali bergetar. Kali ini lebih lama. Setelah itu, hening. Tidak lama kemudian, getaran datang lagi, lebih cepat, lebih pendek. Ratna tidak menyentuhnya sama sekali. Anak terbangun dan duduk di kasur. Ratna mendekat, membantu merapikan rambutnya dengan jari.
Pagi, katanya singkat. Anak mengangguk, lalu turun dari kasur. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada tangisan. Pagi berjalan sederhana. Ponsel kembali bergetar. Kali ini berhenti sebelum lama. Ratna mengangkatnya sebentar, melihat deretan panggilan yang belum dijawab. Ia mengunci layar tanpa membuka apapun. Tangannya tenang, tidak tergesa. Di pagi itu, Ratna melihat satu perubahan kecil yang jelas. Ketika kendali sudah tidak ada di tangan seseorang, suaranya tidak lagi terdengar tegas. Ia terdengar panik, dan Ratna memilih tetap diam. Ratna berdiri di dapur kecil itu dengan gerakan pelan. Ia menyalakan kompor, memanaskan wajan, lalu memecahkan telur dengan satu ketukan ringan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Pagi berjalan tanpa aba-aba, tanpa perintah yang biasanya menyusul dari ruang lain. Anak duduk di kursi makan, kakinya bergoyang pelan. Ia menatap Ratna tanpa berkata apa-apa. Tidak ada yang menyuruhnya duduk rapi. Tidak ada yang mengingatkan soal waktu. Ratna melirik sebentar, memastikan anak itu aman di tempatnya, lalu kembali ke wajan. Piring diletakkan di meja. Nasi hangat, telur sederhana, segelas air. Ratna menarik kursi dan duduk berhadapan dengan anaknya. Makan, katanya pelan. Bukan perintah, hanya penanda waktu. Anak mengambil sendoknya sendiri. Tidak ada suara pintu dibanting. Tidak ada nada tinggi yang memotong pagi. Hanya bunyi sendok menyentuh piring dan napas yang berjalan normal. Ratna ikut menyuap beberapa sendok, lalu berhenti, membiarkan anak makan dengan ritmenya sendiri. Anak menoleh sebentar. Enak, katanya singkat. Ratna mengangguk. Tidak ada komentar panjang. Ia hanya meraih tisu dan menyodorkannya ketika nasi menempel di sudut bibir anak. Gerakannya refleks, tanpa tegang. Di sela keheningan itu, Ratna merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Tidak ada yang menunggu untuk marah. Tidak ada yang harus ditenangkan. Sunyi ini terasa mahal, dan untuk pertama kalinya, ia yakin, sunyi seperti ini layak dipertahankan. Koper itu masih berdiri di sudut ruangan, persis seperti saat pertama kali diletakkan malam tadi. Resletingnya tertutup rapat. Rodanya menghadap ke dinding. Ratna meliriknya sekilas, lalu kembali melipat pakaian anak yang baru saja dipakai tidur. Ia tidak mendekat, tidak membukanya, tidak juga memindahkan posisinya. Koper itu dibiarkan menjadi bagian dari ruangan, bukan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Ratna memilih membereskan hal-hal kecil yang ada di depannya. Anak bermain di lantai dengan tenang. Tidak ada pertanyaan tentang kapan pulang. Tidak ada keluhan. Ratna mengamati sebentar, lalu duduk di kursi dekat jendela. Cahaya siang masuk perlahan, jatuh tepat di atas koper yang belum disentuh. Ponsel Ratna tergeletak di meja. Tidak bergetar, tidak berbunyi. Ia tidak memeriksanya. Tangannya bertumpu di lutut. Napasnya teratur. Waktu berjalan tanpa tekanan, tanpa hitungan mundur. Ratna berdiri dan mendekati jendela. Dari sana, ia bisa melihat jalan kecil di depan rumah. Orang-orang lewat dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja berakhir. Tidak ada yang perlu tahu. Ia menoleh sekali lagi ke arah koper yang tetap tertutup. Ratna belum sampai ke tujuan apapun. Hidupnya masih berpindah. Tapi satu hal sudah pasti. Ia sudah melangkah keluar dari penjara. Dan untuk saat ini, itu cukup.